Kepengennya Ibu Marta tuh gini, wanita Indonesia harus maju, wanita Indonesia harus bisa mandiri. Wanita Indonesia itu kan setengah dari populasi kita. Kalau itu dibiarin nganggur, such a waste nggak sih negara kita punya generasi nganggur gitu. Nama saya Kilala Tilar, saya Direktur Creative and Innovation Marta Tilar Group. Sebetulnya berat, karena ada suatu nama yang harus kita jaga. Dan ada suatu visi yang harus kita teruskan. Visinya, Ibu tuh mulai dari suatu mimpi bahwa kita pertama harus jadi tuan rumah di negara kita sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kita sebagai company making impact to the society, just focus by beautifying Indonesian women. Gimana caranya membawa misi itu tetap relevan to our target market gitu. The biggest challenge that we have to cope gitu. A very humble beginning. Kita mulai nggak langsung besar, kita mulai dari kecil banget, 4x6 meter salon di garasi sewaan. And then apa yang terjadi di situ? Di situ kita juga diketawain orang bahwa zaman tahun 70 orang kepingin jadi barat, orang menghargai banget barat gitu. Kita padahal racikan rumahan kan pada waktu itu kan. Jadi mulai dari situ kita against the stream. Memang kita against the stream. Udah being local menggunakan jamu-jamuan waktu itu. Jadi kita menentang market, Pak, arus waktu itu. Tetapi kita berasa bahwa kita harus to be consistent. In any business that we do, we have to be consistent dan harus tunggu momentumnya yang pas. Dan bener aja, karena kebukti ramuannya itu berkhasiat dan banyak ibu-ibu pejabat pada waktu itu dan juga ambassador pada waktu itu juga ke salon kita dan mau dirawat pakai herbal itu, makanya bisnis ini bisa berkembang gitu. I think as long as you deliver the promise to your customers, pasti your customers will appreciate you with buying your products gitu. Memang waktu itu gimana ya, kita salon kecil terus tiba-tiba meledak gitu ya. Kita nggak punya fasilitas. Nah, itu pentingnya adalah 3C sebetulnya. Collaborate, connect, and to compete. Pada waktu itu mereka punya teman, Ibu, dan bekerja sama Kalbe Pharma. Nah, sejak itu kita mulai punya pabrik yang pharmaceutical grade di tahun 80-an something gitu. Nah, itu mengajarkan kita bagaimana kita membuat kosmetik secara higienis, good manufacturing practices, dan juga membuat produk yang terbukti secara klinis. Karena partner kita waktu itu adalah pharmaceutical company. Jadi kita benar-benar dididik tuh sama mereka selama 25 tahun loh. Kita berpartner dengan foundernya Kalbe. Nah, kemudian di tahun 89 krisis ekonomi. Pada waktu itu, our partner kita mungkin punya kebutuhan lain. Nah, makanya waktu itu kita diperbolehkan untuk membeli. Jadinya Marta Tilar Group ini punya sendiri, itu tahun 2000-an 99. Nah, pada saat itu kan gimana ya, lagi krismon ya, di situ justru kesempatan kita. Makanya untuk produsen-produsen lain ya, be consistent on the quality, be consistent on the quality. Di era tahun 90-an, itu kan makmur gitu ya. Itu biasa dengan imported product. Nah, what happen kalau misalnya dolar dari 2.000 jadi 17.000? Gak bisa beli lagi dong merek-merek luar. Nah, mereka cari the second best yang mereka percaya bahwa produknya bagus. Nah, syukur puji Tuhan bahwa kita selalu konsisten terhadap delivering the promise tadi. Makanya kita jadi meledak 300%. Di mana semua pabrik pada waktu itu lay off people, kita malah ngambilin people karena produksi kita nggak bisa kejar saat momentum itu terjadi gitu. Yang terakhir adalah sebagai generasi kedua, kita bawa grup ini di 2010 go public. Itu juga memberikan lagi pressure kepada kita untuk bisa membuat suatu company yang benar world class standard gitu. Nah, itu mungkin dari milestone kita bisa sampai sekarang dan bisa bertahan 48 tahun gitu. Namanya juga Sari Ayu, Sarine Wong Ayu. Udah pasti tradisional, tapi gini, tetap namanya adalah nama Sari Ayu, tetapi kita backup dengan inovasi yang mutakhir sih sebetulnya. Caranya sebetulnya keep on updating on the trends. Nah, kalau kita bisa aja gitu, terus ikutin tren tanpa mengorbankan akar budaya kita, menurut saya generasi milenial sekarang ini itu jauh lebih pintar kan. Nah, mereka tuh menghargai loh yang benar-benar ada akar budayanya. Dari inovasinya misalnya kita sekarang ada clean cosmetic. Jadi misalnya sekarang formulasi Sari Ayu semuanya tanpa paraben, tanpa SLS, tanpa mineral oil. Kemudian kita juga apa? Ada sertifikat-sertifikat organik kita bawa masuk. Kemudian kita juga
being truthful to the customers, karena kita menyadari bahwa generasi ini generasi pintar dan kritis. Jadi kita benar-benar harus satu clean, efficacy base, terbukti, dan juga kita nggak ngebohongin mereka gitu. Karena once you khianatin janji, itu bakal rame di internet dan akhirnya goodbye. Jadi ya kita keep on updating, tetap Sari Ayu, tetapi tetap ikutin zaman sih sebetulnya gitu. Kita every year we do the research equity, brand equity. Memang ternyata Sari Ayu sekarang ini sudah di-perceive lebih muda dibanding yang terdahulunya. Jadi at least we did something good gitu to the brand. Satu, tadi selalu gue bilang adalah quality. Jaga quality, jaga image-nya. Stay true to the missions. Karena kita benar-benar natural, berdasarkan research dan efficacy test, dan juga kita membawa kearifan budaya Indonesia. So kita nggak mau ngomong berubah-ubah itu. Be consistent on your storytelling sebetulnya. Kemudian juga harus jangan cuma sekedar label doang gitu bahwa made in Indonesia and proudly research in Indonesia. No, tapi kita benar-benar harus bisa ada impact positif terhadap society kita. Jadi kita harus benar-benar proudly made in Indonesia 100% dong kalau bisa. Nah, kita memang menuju ke sana gitu. Banyak kan sekarang brand-brand dalam negeri yang hanya cuma labeling. I don't know why, orang Indonesia tuh pintar-pintar. Gunain otaknya orang Indonesia, pikirin bagaimana kita menginovasi. Nggak boleh cuma label doang gitu. Kalau cuma label doang nanti akhirnya kita tergantung lagi sama bangsa asing untuk menentukan bangsa ini berhasil atau enggak gitu. Indie brand itu the more the merrier menurut saya. Justru kita harus bangkitin entrepreneur muda supaya kita bisa bersaing gitu. Saingan tuh not necessarily bad thing loh. Saingan tuh memacu kita tiap hari mikir gimana kita bisa lebih baik. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan konsumen. Jadi menurut kita rangkul. Seperti kita rangkul juga. Banyak sekali indie brand kita rangkul, kita ajarin, kita bikinin. Kita masukin ke distribusi channel kita. Supaya apa? Mereka berkembang. Semakin rame, semakin baik, semakin terpaculah kita untuk lebih baik. Mimpi itu kan gratis ya, nggak usah bayar tuh mimpi ya. Kepingin kita tuh terus gitu ya, 150 tahun gitu. Kayak Estée Lauder gitu, 100 tahun misalnya gitu kan, kita kepinginnya gitu. Not only beautifying Indonesian women, tapi kita mau beautifying the world. That's our dreams. Yeah, that's our core sebetulnya. Kepengennya Ibu Marta tuh gini, wanita Indonesia harus maju, wanita Indonesia harus bisa mandiri. Wanita Indonesia itu kan setengah dari populasi kita. Kalau itu dibiarin nganggur, saca waste nggak sih negara kita punya generasi nganggur gitu. Nah, kita bangga kenapa dari 4.000 pegawai kita tuh 80%-nya perempuan. Dari situ aja kita bisa lihat bahwa satu orang itu bisa menghidupi 2-3 keluarga kan. Berarti we are having impact not only to the woman aja, tapi the whole family gitu, keluarga-keluarga mereka. Terus kita juga punya Bali Sari Training Center gitu ya, atau yang namanya training center buat spa gitu. Itu mendapat award dari UN untuk stop woman trafficking. Dimana kita ke daerah-daerah kecil dibanding anak-anak itu dijual, kita ambilin loh. Dari ujung Sumatera sampai Papua kita punya tuh. Kita ambilin anak-anak itu, kita didik itu, anak-anak itu untuk menjadi spa terapis profesional ya. Kemudian kita bisa kasih mereka lapangan kerja, itu mendapatkan penghargaan dari UN. Nah terus education, lewat education, kita punya Puspita Marta ya. Puspita Marta itu dari dulu mendidik wanita untuk bisa mandiri loh sebetulnya. Bisa bikin salon, bisa bikin spa, bisa kerja, mempunyai skill yang tercertified. Dan mudah-mudahan doa di ulang tahun Ibu Marta yang ke-81 ini kita masuk ke nominasi Lifetime Achievement Award dari United Nations di New York. Ibu Marta merupakan salah satu finalis dari pemberdayaan wanita di PBB di New York. Dan mudah-mudahan kita menang sih. Ini kan worldwide gitu, dan ini bukti konkretnya ada gitu, bahwa beliau tuh konsisten untuk bisa membuat perempuan-perempuan Indonesia itu bisa maju dan bisa berdiri sendiri.